Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi di channel Jumpa Hamzah. Sudah bukan rahasia lagi bahwa kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah suatu bentuk anugerah yang paling besar yang harus kita syukuri. Dan yang harus kita teladani adalah bagaimana para pejuang-pejuang zaman dulu memperjuangkan kemerdekaannya. Karena banyak sekali pahlawan-pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa, raga, harta, bahkan nyawa sekalipun untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak ada kemerdekaan yang gratis. Semua dibayar melalui jerih payah, usaha, tenaga, dan seterusnya. Jika kita berbicara tentang pahlawan, tentu banyak sekali pahlawan yang ada di Indonesia ini yang sudah mengorbankan bagaimana pengorbanan serta perjuangannya yang begitu berjibaku melawan penjajahan untuk mengusir penjajah dari negeri kita tercinta ini. Tetapi ada beberapa sosok pahlawan yang tentunya sangat menarik kita bahas karena simpang siur apakah nyata atau tidak. Salah satunya adalah pahlawan dari tanah Betawi yang bernama Si Pitung. Si Pitung ini dikenal sebagai orang yang tentunya sangat berjasa bagi rakyat Betawi karena dianggap sebagai pahlawan. Tetapi beliau masih simpang siur apakah beliau itu nyata atau bagaimana. Nah, ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas pada episode kali ini. Ayo kita berkenalan dengan Bang Pitung dan kita putar dulu intronya. Kalau kita berbicara tentang pahlawan yang ada di Indonesia, tentu kalau disebutkan satu persatu tidak akan selesai karena begitu banyaknya pahlawan yang sudah berkorban untuk kemerdekaan negeri tercinta kita ini. Bahkan kota Surabaya, saking banyaknya pahlawan yang berasal dari sana dijuluki sebagai kota pahlawan. Ya, di mana-mana di seluruh penjuru Nusantara pasti terdapat taman makam pahlawan. Ini menandakan bahwa pahlawan-pahlawan atau pejuang-pejuang kita yang sudah mengorbankan jiwa dan raga, ternyata mereka sangat banyak dan menandakan bahwa orang-orang zaman dulu sangat nasionalis, sangat patriotik. Mereka cinta terhadap tanah air dan mereka rela untuk berkorban. Apapun itu, termasuk nyawa sekalipun, demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan pahlawan yang berasal dari daerah, tentu sangat banyak versinya ya. Ada Pak Sakera dari Madura, kemudian juga ada Si Pitung dari tanah Betawi. Nah, khusus Si Pitung ini mari kita bahas lebih detail karena banyak sekali versinya. Bahkan pernah ada film ya yang berjudul Si Pitung yang mengisahkan bahwa beliau itu adalah sosok pahlawan yang sangat berjasa terhadap rakyat Betawi khususnya. Kemudian Si Pitung ini dikenal orang yang jago silat, piawai dalam senjata terutama golok, dan dia adalah orang yang menentang penjajah kemudian melawan pemerintahan Hindia Belanda atau company, sehingga membuat company itu kewalahan menghadapi satu orang ini, yaitu Si Pitung. Lantas apakah Si Pitung ini sosok nyata atau tidak? Apakah fiktif atau bagaimana? Nah, ternyata menurut beberapa sumber, karena memang kebiasaan atau kebiasaan orang Indonesia dulu pra kemerdekaan itu hanya sebatas kebiasaan lisan atau dari mulut ke mulut, bukan kebiasaan tulisan, sehingga sulit melacak keberadaan pahlawan-pahlawan yang berasal dari daerah itu, termasuk juga Si Pitung. Tetapi saya berhasil merangkum dari beberapa sumber, terutama dari sumber yang cukup kredibel, salah satunya adalah Kompas, bahwa Pitung itu ternyata lahir di kampung Pengumben, Rawabolang, sekitar tahun 1866, berarti abad ke-19 ya. Nama Si Pitung ini ada dua versi. Ada yang mengatakan Ahmad Nitakusuma, kemudian ada yang mengatakan Salihun, di mana beliau itu merupakan putra keempat dari pasangan Bang Pinang dan Mbak Pinah. Kemudian konon nama Pitung ini berasal dari frasa bahasa Jawa kuno yang artinya pituan pitulung.
atau disebut dengan 7 sekawan yang saling tolong menolong, hingga akhirnya disingkat menjadi Si Pitung atau akronim dari Pituan Pitulung. Kemudian Pitung ini atau Si Pitung ini sebetulnya memiliki kisah yang cukup dramatis ya di masa kecilnya, karena konon Si Pitung ini sejak umur 15 tahun itu melihat perampokan dan penindasan terhadap orang-orang kampungnya, terutama yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Pada saat itu Si Pitung ini memiliki beberapa hewan ternak dan beberapa tanah, kemudian diambil secara paksa oleh tentara Belanda, oleh company pada saat itu, atau Vereniging Oostindische Company, VOC. Padahal VOC pada tahun 1866 itu sudah nggak ada, diganti dengan Belanda, diganti dengan Hindia Belanda. Karena dulu kan VOC atau Vereniging Oostindische Company itu adalah salah satu perusahaan yang paling besar dalam sejarah, perusahaan multinasional terbesar yang merupakan perusahaan sangat kaya raya, kemudian mendominasi perdagangan rempah-rempah di benua Eropa, dan akhirnya bangkrut karena korupsi, hingga akhirnya masyarakat Indonesia, masyarakat kita familiar dengan nama company. Padahal itu berarti adalah Vereniging Oostindische Company atau kongsi dagang Hindia Belanda atau Hindia Timur. Nah, kita kembali lagi kepada Si Pitung ini. Jadi sejak saat itulah Si Pitung sejak kecil di umur 15 tahun ingin membantu masyarakat dari penindasan yang tidak sewenang-wenang dari pemerintahan Hindia Belanda itu. Karena dulu banyak sekali orang yang dimintai pajak, kemudian dimintai macam-macam ya oleh Hindia Belanda ini. Karena Hindia Belanda sudah kita ketahui bahwa mereka menanam paksa di sini, kemudian kerja rodi dan membuat undang-undang agraria di pemerintahan atau di daerah kolonialnya. Kemudian singkat cerita, Si Pitung ini akhirnya, atau si Salihun ini atau si Ahmad Nitakusuma ini, akhirnya beliau ingin memiliki bekal untuk menghadapi pemerintahan yang kejam pada saat itu, pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya beliau belajar ngaji sekaligus ilmu agama dan juga ilmu kanuragan atau ilmu silat kepada Haji Naipin. Nah, beliau itu ternyata setelah belajar ilmu silat, belajar ilmu agama, ilmu kanuragan dan segala macam kepada Haji Naipin, memutuskan untuk membantu rakyat kecil dari penindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hingga akhirnya beliau memang memiliki perangai yang cukup mungkin kurang baik pada saat itu. Ada catatan bahwa beliau itu suka minuman tuak atau minuman keras. Kemudian beliau dalam tanda kutip suka mencuri. Tetapi mencurinya itu dalam rangka membantu orang lain. Jadi beliau itu karena sejak saat kecil beliau adalah korban dari pencurian, akhirnya beliau memutuskan untuk mencuri barang-barang yang milik orang kaya dan akhirnya dibagikan kepada fakir miskin. Begitu konsep bagaimana Bang Pitung ini mencuri. Ya, walaupun sebetulnya mencuri itu tidak dibenarkan dengan alasan apapun ya, tetapi kita wajib apresiasi lah dengan bagaimana inisiatif dari Bang Pitung ini. Karena memang saat dulu itu orang Belanda itu memisahkan ya, membagi sekat-sekat. Orang kaya, orang pribumi itu berbeda. Orang keturunan ningrat dan keturunan kiai itu berbeda. Dan seterusnya, hingga akhirnya sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya itu. Nah, kemudian pada akhirnya Bang Pitung ini, sebelumnya ketika mereka sudah mengenal dengan nama Salihun atau nama Ahmad Nitakusuma, akhirnya karena Pitung itu berasal dari Pituan Pitulung hingga akhirnya dikenal sebagai Si Pitung, akhirnya masyarakat menyebutnya sebagai Si Pitung atau Bang Pitung. Sejak Si Pitung menjadi pahlawan masyarakat Betawi untuk penjajahan Belanda. Dan akhirnya pada tahun 1892, tepatnya di bulan Juni, hasil curian dari Bang Pitung itu diketahui oleh pemerintah Belanda. Ada yang melapor begitu, dan akhirnya masyarakat itu gerah kepada Si Pitung. Aksinya itu merugikan orang-orang kaya, karena pada saat itu orang-orang kaya sangat dekat dengan pemerintah kolonial Belanda. Hingga akhirnya pada tahun 1893 di bulan Oktober, Si Pitung itu dikenal oleh orang-orang suka menyelinap ya, karena memang beliau itu
eh, konon katanya kebal dengan senjata api, tetapi bukan itu. Beliau itu memang mahir sekali, jago silat ya, apalagi ilmu kanuraganya sangat tinggi. Tapi ada orang yang menyebutnya bahwa si Pitung itu sakti, kebal terhadap senjata dan segala macam. Tapi memang si Pitung itu selama beberapa bulan itu menjadi buronan Belanda, menjadi incaran pemerintah kolonial karena beliau suka mencuri orang-orang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya, akhirnya ada seorang mata-mata dari orang Belanda yang mengatakan bahwa si Pitung itu ada di dekat daerah Tanjung Priuk, dan akhirnya beliau ditangkap di situ, kemudian ditembak oleh salah seorang ketua polisi pada saat itu. Kemudian akhirnya beliau tewas di tempat karena beberapa tembakan yang tidak bisa dihindarkan. Karena pada saat itu konon beliau itu dijebak ya, dijebak oleh salah satu mata-mata dari rakyat pribumi juga yang bekerja sama dengan kepala polisi pada saat itu bernama Scott Hinn. Dan akhirnya menurut buku atau koran yang berbahasa Belanda di tahun 1893, tepatnya di bulan Oktober, berbunyi de lokomotif bahwa si Pitung itu tewas karena tertembak oleh kepala polisi yang bernama Scott Hinn. Dan di mana makam beliau ada 3 versi juga, masih simpang siur juga. Pertama di Kebon Jeruk, kemudian yang kedua ada di daerah Tepos di Depok, kemudian juga ada di hutan Jati Jajar di daerah Depok juga. Tetapi apapun itu kronologis dari Bang Pitung ini, Bang Pitung itu sebetulnya adalah sosok yang sangat menginspirasi perlawanan rakyat jelata, perlawanan rakyat Betawi untuk mengusir penjajah. Hingga akhirnya Bang Pitung ini diabadikan menjadi nama jalan, menjadi jalan Bang Pitung, menggantikan nama Kebayoran Lama. Saking terkenalnya Bang Pitung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bang Pitung itu nyata atau tidak? Ya, kalau menurut beberapa versi sekaligus bahkan ada beberapa media berbahasa Belanda yang membahas si Pitung, mungkin si Pitung ini 80% mendekati nyata. Apalagi sampai dijadikan sebagai nama jalan, ya, menggantikan jalan Kebayoran Lama menjadi jalan Bang Pitung. Kalau saya pribadi menanggapi bahwa kisah si Pitung ini adalah nyata. Ya, karena memang kebiasaan masyarakat zaman dulu pra kemerdekaan itu memang dunia literasinya sangat dikatakan sangat rendah. Karena kebiasaannya mungkin barangkali mereka sangat buta huruf ya, apalagi huruf pada saat itu masih huruf Latin. Kemudian banyak masyarakat yang masih menggunakan huruf Jawi atau huruf Pegon dan seterusnya. Sehingga tekstual atau tulisan-tulisan sangat sedikit sumbernya, yang ada hanyalah tradisi lisan. Ya, tapi terlepas dari semua itu, apakah si Pitung ini kontroversi ada atau tidak, setidaknya masyarakat Betawi punya sosok yang tentunya sangat dicintai oleh mereka dan menjadi panutan hingga akhirnya mereka bisa mengusir penjajah dari bumi Nusantara ini. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada kita semua agar kita lebih cinta, dan rasa cinta tanah air itu mari kita tanamkan dengan mewujudkan aksi-aksi nyata untuk membela tanah air kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang tepat, koreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.